Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir ke proyek Graha Sentul. Sekarang kita berada di marketing galeri dari PT Kesuma Agung Selaras. Alhamdulillah hari ini ada beberapa rangkaian ya, pewayangan selaku tuan rumah. Ada penanaman pohon bersama BTN Kebun Jeruk ya, sudah kita lakukan Pak. Sebanyak berapa Pak? 500. Kita sudah melakukan penanaman secara simbolis, sumbangan dari bantuan dari BTN Kebun Jeruk, dari NSRD juga itu 500 pohon. Terima kasih. Ini memang kegiatan rutin dengan BTN Pak? Betul, tahun 2 kali kami diberikan bantuan pohon. Selanjutnya kita di rangkaian acara yang kedua kita mengadakan talk show properti yang terkait akhir tahun. Kita coba menelisik seperti apa sih potensi pasar perumahan di selatan Jakarta. Kenapa selatan Jakarta? Ya orang identik selatan itu selalu berbeda. Untuk itu kita sudah menghadirkan narasumber. Yang pertama Bapak Iwayan Mandik Kusuma, Direktur Utama PT Kesuma Agung Selaras, dan di sebelah saya Ibu Iris Karyawayani, SVP Non-Subsidis Mortgage and Personal Lending. Terima kasih Bu atas kedatangannya. Developer dan perbankan itu seperti dua sisi dalam satu koin, saling bertaut, tidak bisa dipisahkan ya. Nah, di siang ini kita akan coba menelisik apa sih kelebihan dari Kesuma Agung Selaras, Selatan Jakarta, proyek-proyek di Bogor itu seperti apa. Untuk mempersingkat waktu, saya mohon Bapak Wayan sekaligus mengucapkan selamat datang ke teman-teman media yang sudah beberapa tahun membantu Graha Sentul dalam sisi pemberitaan Pak. Akhirnya ketemu juga setelah ditodong berapa kali sih akhirnya didatangkan juga. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Yang sangat saya hormati Ibu Iris Karyawayani selaku Senior Vice President NCD dari Bank BTN. Kemudian yang saya hormati Pak Aan biasa. Yang sangat saya hormati Pak Vito, ada juga dari BTN. Yang sangat saya banggakan rekan-rekan wartawan yang selama ini sudah membantu branding dari PT Kesuma Agung Selaras, khususnya Graha Sentul. Selamat datang di salah satu lokasi proyek dari PT Kesuma Agung Selaras, yaitu di marketing galeri perumahan Graha Laras Sentul. Graha Laras Sentul merupakan perumahan ketiga dari PT Kesuma Agung Selaras. Kami mulai melakukan investasi, melakukan development di selatan Jakarta, di Kabupaten Bogor, mulai tahun 2011 yang lalu. Jadi sudah 11 tahun kami ikut berkiprah dibantu oleh BTN ikut membangun negeri ini. Perumahan pertama kami adalah Graha Selaras Cikaret Cibinong, itu 6 hektar. Kami belajar di sana, alhamdulillah dibantu BTN terutama 300 unit sudah sold out. Tahun berapa Pak? Kami mulai tahun 2011. Biasa bahan pakai duit sendiri dan kayak dari BTN. Jadi mungkin sekitar 4 tahun lalu atau 5 tahun lalu sudah hampir habis lah. Kemudian sekitar tahun 2018 kami mulai dengan proyek kedua, namanya Geria Selaras Dramaga di Bogor juga, Bogor Barat. Itu kami mulai sekitar 6 hektar. Alhamdulillah disupport full oleh BTN dari pembiayaan maupun KPR. Sekarang kita di sana ada sekitar 21,5 hektar yang kita develop baru sekitar mungkin 7 hektaran. Jadi kami berani tampil berbeda, menampilkan mutu, menyajikan mutu sesuai dengan pasar yang kami ingin targetkan. Kemudian di 2019
awal kita mulai dengan proyek premium kami dan Geraha Laras Sentul yang Bapak Ibu teman-teman kunjungi saat ini. Kami mulai dengan tipe pembahasan itu 18 hektar. Mimpinya gede banget Pak, karena tanah yang baru dikuasai sekitar mungkin komitmennya ada sekitar 8 hektar. Yang benar-benar kita kuasai itu 100 mungkin sekitar 3-4 hektar. Itu di 2019 awal. Alhamdulillah kita diberikan izin lokasi rumah ini 18 hektar. Sekitar 6 bulan yang lalu kami mengajukan, sekarang namanya PKKPR untuk izin lokasi itu. Kami mengajukan izin lokasi tambahan sebesar 5,5 hektar. Jadi sekitar 23,5 hektar ya perkembangannya. Yang kita sudah dihuni di sini itu sekitar 355 unit Pak, dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun lebih ya, sekitar 3-4 tahun. Itu kan kalau ada cerita menarik, Ibu Iriska waktu itu jadi kepala cabang di cabang utama Kuningan ya Bu ya. Jadi waktu pembebasan awal kami sering berinteraksi sama Bu Iriska. Paham banget. Paham banget. Jadi Ibu makanya tadi sambil kami bercakap, waktu jalannya sempit dari Pasar Ciluwer saja Ibu sudah percaya memberikan KIG demikian besar kami. Sangat percaya memberikan fasilitas KPR. Apalagi jalannya di Jalan Raya Bogor ya Pak ya. Ini merupakan sesuatu yang mahal bagi kami, kepercayaan dari BTN terutama, dari seluruh stakeholder, dari pemerintah daerah yang memberikan kepercayaan untuk izin lokasi dan segala macam, kemudian juga dari para konsumen kami. Untuk di Gerias Laras itu juga sekitar 360-an unit sudah dihuni. Satu hal yang menarik mungkin ya Pak, untuk sama-sama kita cermati bahwa perkembangan 5 tahun terakhir ini terang di selatan Jakarta, baik itu proyek kami di Dramaga maupun di Sentul ini sangat diberkahi dan dipermudah oleh pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Pembangunan jalan tol antara Parung dengan Antasari, kemudian rencana pembangunan LRT, kemudian banyak infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, sehingga minat calon konsumen terhadap perumahan di wilayah selatan Jakarta ini sangat tinggi. Jadi kami juga diberikan penghargaan cukup banyak oleh Bu Iriska dan Bu Iriska dari tim KPR BTN, karena kita selalu diberikan fasilitas kemudahan, karena dilihat memang kami cukup serius untuk berkolaborasi. Apa yang harus kami korbankan, apa yang harus kami support, apa yang harus kami berikan, sehingga mempermudah calon-calon konsumen yang ingin memiliki rumah di lokasi perumahan yang kami bangun. Kemudian yang kedua adalah mungkin tidak banyak developer yang diberikan kepercayaan oleh BTN yang terlalu serius Pak menggarap proyeknya. Kenapa saya bilang terlalu serius? Kami 4 tahun lalu, 3 tahun lalu, mungkin sedikit teman-teman beris di BTN bertanya-tanya, ini Bapak terlalu nekat ngambil KIG banyak untuk bikin rumah ready stock. Tetapi di pandemi, ternyata apa yang sebelumnya dianggap kita terlalu nekat karena kita pengen punya segala macam, ternyata itu berkah bagi kita. Kenapa? Teman-teman yang biasanya tinggal di apartemen pindah dari rumah yang di pinggiran, yang bisa WFH, yang dapat punya rumahnya ready stock. Satu berkah luar biasa bagi PT Kusuma Usaha. Kemudian selama pandemi juga kita diberkahi, orang lain gak boleh kerja karena kami di pinggiran, kami tetap bekerja seperti biasa. Jadi kemudian pemerintah juga melalui pemulihan ekonomi nasional memberikan pajak ditanggung pemerintah, DTP, PPN yang ditanggung pemerintah. Ini sangat, sehingga dengan PPN yang ditanggung pemerintah, kami sebagai developer bisa memberikan kemudahan, memberikan gimmick kepada calon konsumen kami. Artinya 2 tahun pandemi nggak masalah ya Pak? Malah kami itu saatnya kami agak lompat perluasan lahan dan pemanfaatan fasilitas, dan kami juga diangkat oleh Bu Iriska. Kita masuk top 20 developer secara nasional pada saat pandemi malah. Bisa cerita nggak ada berapa unit yang terjual selama pandemi itu Pak ya? 2020 berapa, 2021? Ya, sepengetahuan saya, sesuai dengan catatan kami, tahun 2020 itu penjualan kami kalau saya tidak kira sekitar 120 miliar.
120 miliar. Ya, begitu di 2021 kita mencapai penjualan 240 miliar, Pak. 2 kali lipat ya? 2 kali lipat, karena disupport full oleh perbankan. Tapi selain itu produk juga oke kan gitu ya. Kalau produk yang nggak oke, apa sih Pak kelebihan dari Geraha Laras itu Pak? Iya, terima kasih Pak Ang. Jadi kami memang membuat suatu kawasan yang terkonsep. Jadi walaupun lahannya tidak luas sekali, cuma 18 hektar, tapi setiap detail kami pikirkan. Contoh penempatan masjid, nanti mungkin bulan Februari mohon izin Bu, masjidnya akan diresmikan karena tidak ada lahan sebelum puasa. Kemudian penempatan di mana lalu lintas akan beradu, kita diskusi panjang itu buat apa? Kami bikin bundaran yang merupakan ikon dari Geraha Laras Sentul. Jadi ada ruang terbuka hijau tidak terlantar, kami manfaatkan dengan baik. Kemudian ada lapangan olahraga, kita bikin taman-taman. Jadi memang kita kelola kawasan yang kita punya ini sebaik mungkin, Pak. Jadi termanage lah seperti itu. Begitu, Pak. Nah, next mungkin bisa ceritakan Pak, di 2023 itu akan seperti apa industri properti di tengah banyaknya isu resesi global, dan memang sudah terjadi dan di Indonesia itu seperti apa sih pasar propertinya? Kabarnya baru itu mau nambah lahan di Dramaga, mau jualan fokus di sana juga. Bisa ceritakan Pak, kenapa? Baik. Jadi kami harus tetap jaga kepercayaan dari perbankan, terutama BTN yang memberikan fasilitas banyak sekali ke kami. Penurunan daya beli terasa, Pak. Jadi di semester kedua 2022 ini kita turun, Pak. Kita ikut event pameran di JCC segala macam. Ini juga sebagian besar tim kami lagi pameran ke Jakarta, ke Kementerian, ke Plaza Bank segala macam. Nah, kita lakukan karena tim kami semuanya banyak Pak. Ini in-house semua yang melakukan in-house semua. Karena itu ada analisanya kenapa kami memilih hanya tim in-house, karyawan kami semua. Jadi penurunan ekonomi memang ada, Pak. Tetapi secara overall saya lihat penurunannya mungkin sekitar 20%, 10-20%. Nah, mudah-mudahan kami berharap dengan strategi matang terhadap produk yang kami buat dan yang sudah kami buat dan akan kami luncurkan dalam waktu dekat, itu sesuai dengan pasar yang masih ada. Seperti Pak Ang singgung, semester depan kami akan luncurkan di perumahan kami di Gria Selaras itu, di Blok D Pak, Blok Jasmine. Kita bikin konsep rumah mezanin. Rumah mezanin. Ya, rumah ada mezaninnya. Jadi sebenarnya kami lihat karena kami bertetangga dengan kawasan wisata Cinaneng. Jadi bisa. Jadi itu Bu, kami tapi untuk mencapai di Jasmine ini dari lokasi Blok ABC yang kami cerita mulai 4 tahun lalu, kita bikin jembatan Pak, hanya untuk mobil dan motor. Kita bikin sendiri jembatannya. Nah, dengan jembatan itu maka menghubungkan 2 desa, antara desa Bojong Jengkol dengan, kalau saya nggak salah, desa Cinaneng sendiri dengan jalan Babengkeknya. Kenapa kami begitu? Kami lihat Ibu izin. Jadi dari Pemda Kabupaten Bogor juga ada rencana mereka membuat jalan lingkar Dramaga, di mana jalan lingkar Dramaga dari Blok D yang kami bangun ini itu mungkin sekitar 200-300 meter. Jadi jangan menghubungkan dari mana? Nah, jadi Bapak kalau lihat apartemen yang di itu sebelum Dramaga Pak, harus Kota Bogor itu dari nanti dia melingkar tidak melewati IPB langsung ke Lilian, jalan lingkar Pak. Karena selama ini kan macet itu di IPB. Dari Laradon itu Pak? Kan dari Laradon nanti keluar mendekati Lilian. Itu dekat kami. Kemudian yang kedua juga Bu, waktu kita mengajukan izin lokasi, tanah yang kami punya itu ada 6.000 meter, itu dilewatin oleh bor. Jadi nanti Bogor Ring Road, nanti ada dari Salabenda, Dramaga sampai terakhir ke Ciawi. Dekat juga dengan lokasi kami. Makanya kami berpikir ini saatnya kita tetap mendevelop, menyiapkan lahannya, sehingga kalau itu terjadi 2-3 tahun lagi, kami masih diajak jalan-jalan sama Bu Iris sekarang, karena masuk top 20 developer secara nasional. Begitu Pak? Artinya optimis Pak? Oh, sangat optimis Pak. Bahkan sudah mempersiapkan proyek baru. Betul. Terus tapi akan bertambah di sini dari sana. Betul. Karena kita ingin portofolio Pak.
terus terang di sini kan produk premium kami. Di sini juga harga mulai 900 jutaan sampai 1,5 miliar, dan itu ada pasarnya kok. Kemudian dan mayoritas nih Pak Angkin cerita sedikit, 40% konsumen kami yang di sini maupun yang di Dramaga itu adalah area sekitar 5 km dari perumahan ini. Jadi orang-orang yang sudah lama di sini, iya ring satu, orang-orang yang sudah lama tinggal di sekitaran sini mau cari perumahan yang lebih tertata mungkin ya. kelas. Iya, mereka ke sini Pak. Apalagi disupport kemudahan dari BPN dan developer. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Wayan. Terima kasih Pak. Nah, mungkin dari Ibu Eriska, mungkin selain tadi ada 15 kali nama BPN itu disebut Pak Wayan. Iya, di endorse kayaknya Pak Wayan. Bisa gimana sih? Potensi pasar biaya angkutan di selatan Jakarta ya. Seperti yang Pak Wayan sebutkan, Semarang bagaimana, terus ya apa seperti yang proyek-proyek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak KAA, semua teman-teman yang di sini luar biasa saya bisa hadir di sini. Senang rasanya bisa nyampe di perumahan ini yang dulunya hanya dari ujung jalan kecil sekali di ujung sana pasar, yang sekarang ternyata pintu masuknya di jalan utama. Luar biasa. Terima kasih. Saya mengenal beliau sudah lama sekali dari proyek yang awal sampai yang sekarang ini, dan benar-benar PT beliau ini istilahnya kalau kami memang sudah masuk gold dan B20 gitu. Jadi apa yang dimau ya benar-benar kami support, bagaimana Pak Wayan dengan timnya di sini bisa jualannya juga. Nah, untuk lokasi-lokasi di selatan Jakarta ini memang merupakan lokasi-lokasi khususnya kami juga menjadi pareto kita. Kami banyak sekali lokasi-lokasi di developer kami di daerah selatan. Teman-teman developer lain gitu ya. Betul, yang selain Pak Wayan dan yang lain-lain juga banyak banget yang kami memang support. Tapi khususnya Pak Wayan ini, kalau di kita ini untuk harga 750-an ke atas, beliau ini termasuk yang paling best di kami. Di kemarin tuh naik paling atas kayak ini, paling atas sampai yang kedua saya bilang untuk angka-angka yang tiket size-nya di atas. Nah, BTN saat ini memang sangat beragam ya, sangat beragam untuk secara tiket size. Jadi tiket size yang di kami memang tidak saat ini belum terlalu banyak untuk yang 350, dan Kamis saat ini memang BTN lebih banyak tiket size yang di bawah 500, itu sekitar ada 5.000 pengembang se-Indonesia tapi. Nah, khususnya di daerah selatan ini juga khususnya lokasi ini dan melihat perkembangan ekonomi. Kalau IMF sendiri kan lihat pertumbuhan sampai 5% di tahun 2023. Kemudian kemarin mendengar dari Pak Ali Pramdada gitu ya. Nama properti. Iya, betul. Pengawas was property itu sekitar pertumbuhan tahun depan itu Pak 10 sampai 12%. Kalau Ibu lihat Khusus sendiri, ya. Nah, kita bilang resesi, nggak ada resesi gitu. ada sesi. Tapi melihat ketahanan kita saat ini ya Pak ya, saya yakin dan yakin bahwa tahun depan itu angka 10 sampai 12% pertumbuhan itu kok saya juga yakin, dan kebetulan BTN pun targetnya sampai 12% Pak pertumbuhan untuk kami sendiri. Kemudian ketahanan dari lokal properti atau apa istilahnya bahan baku kan dari kita sendiri ya Pak, itu yang merupakan sebenarnya termasuk ketahanan ekonomi yang bisa mengakselerasi juga perumahan-perumahan. Dampak ikutan dari properti Betul, dan itu yang pada waktu pandemi itu pun yang kita dorong bahwa kalau itu mau cepat pulih seperti waktu
Indonesia. Kira-kira sih seperti itu Pak. Jadi semangat, dan saya senang banget kalau beliau sudah ada pengembangan luar biasa, karena targetnya saya tambahin lagi Pak tahun depan. Iya. Untuk realisasi. Kira-kira siap. Tahun depan juga ada tipis-tipis tahun politik udah selesai. Betul. Gimana tuh perbankan kan? Kemarin juga kita sudah banyak ngobrol. Memang di Q2 atau Q3 itu memang agak melandai, tapi habis itu naik lagi Pak. Yakin, makanya kalau kami sebelum adanya tahun politik yang rencananya di bulan apa ya? 2024 sih kita Ya, makanya. Ini di awal ini memang kita ngeber dulu Pak, buat teman-teman juga, dan rasa-rasanya kok nggak ada masalah. Pada saat tahun politik itu biasanya hanya melandai sedikit, habis itu si naik lagi. Mereka wait and see biasanya gitu ya. Wait and see siapa nih nanti orang nomor satunya, dan biasanya menunggu agar takut ada kerusuhan dan sebagainya, biasanya seperti itu. Tapi mudah-mudahan nggak ada lagi. Iya betul, rasanya cuma seperti itu, wait and see, kemudian si naik lagi. Tapi kalau saya ngeliat malah dulu pada keluar tuh, yang dari kolong kasur pada keluar. Iya. Ada opini gitu Pak, aja Pak. Tapi sebenarnya tapi pembeli yang saat ini sih sebenarnya yang saya lihat ketahanannya, salah satunya dari itu kan ketahanannya termasuk pembeli ya. Pembeli itu rata-rata kan orang-orang yang, kalau tadi Pak Wayan, orang yang mau naik tingkat gitu ya, naik kelas, gajinya udah cukup, pengen kamarnya lebih gede kan gitu ya Pak ya. Nah, termasuk salah satunya bayarnya adalah anak muda atau yang memang baru milenial, yang memang baru married, pengen punya rumah, dan itu nggak bisa dihindari. Orang pengen rumah sendiri tanpa menumpang mertua gitu ya, dan mereka sudah punya uang. Kenapa tidak harus beli rumah? Dan itu rasa-rasanya menjadi motif utama orang beli rumah juga. Dan ini jadi concern BTN sisi Betul. Jadi kami memberi kemudahan juga untuk orang-orang milenial. Kami sampai suku jangka waktu itu bisa sampai 30 tahun. Betul. Kemudian ada model suku bunga yang berjenjang, ada kepastian suku bunga tahun depan itu saya berapa, itu sudah kami pikirkan juga. Jadi agak panjang, orang yang akan membeli di lokasi perumahan ini juga mendapat kepastian bahwa saya suku bunga tahun depan itu berapa. Itu pun sudah kami pikirkan, dan kami juga ada fix sampai 30 tahun, 20 tahun, fix sampai 20 tahun. Kalau itu memang mau diambil silakan. Jadi kami punya banyak keberagaman sebenarnya untuk user-user yang di Geraha Selaras ini mungkin pengen mencari-cari yang menurut mereka nyaman di kemudian harinya berhubungan dengan bank untuk pembiayaannya dalam membeli rumah. Oke, jadi sebenarnya itu developernya harus menghati, pembiayaannya harus menghati. Betul, kami tetap harus ngikutin tren. Kalau enggak, mereka kan yang namanya sekarang itu macam-macam ya Pak. Kalau kami tidak ngikutin tren juga akan ketinggalan. Sebelum membuka pertanyaan teman-teman ini, saya mau nanya lagi Pak Wayan, ada imbasnya nggak sih setelah bangun jembatan ini? Soalnya nih lumayan budgetnya, saya itu 5M Bu. Di versi udah disebut Sultan semua. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Imbasnya pasti ada Pak. Jadi secara branding, secara keseriusan dari developer bahwa kami menggarap kawasan, kami berani berbeda dari tetangga kami di sini. Karena ya kami buat jembatan, orang lain nggak berani membuat seperti itu. Kita berani nekat itu karena dikasih kemudahan banyak fasilitas oleh BPN. Mungkin satu lagi menambahkan tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu juga Pak. Kita harus kreatif di sisi kami sebagai membeli produknya sendiri dan membeli rumahnya. Kami sekitar 1 tahun lalu kami launching itu tipe terbaru, tipe London. Iya, kenapa begitu? Karena kami lihat di sekitaran sini juga ada apartemen yang ada diminati. Oke. Jadi kami berpikir kenapa nggak konsep apartemen kita pindahin, orang tetap punya tanah. Jadi kami bikinlah rumah luas bangunannya 60, tanahnya 60, tapi kami tambahkan dengan solar panel untuk sebagian listriknya dan smart home.
Jadi dia pakai Google Nest, Google menyalakan lampu, Google segala macam, dan bisa dari luar kota. Dan animonya awalnya agak lambat, Pak. Harga berapa itu? Kita kemarin lepas awal 900, sekarang hampir 1 M, Pak. Ya, jadi dengan bundling produk seperti itu, kita lihat dampaknya banyak milenial ini yang memang real perlu rumah pertama mereka, animo jadi tinggi, Pak. Lumayan tinggi animonya datang ini. Desain interiornya gaya compact dulu kayak apartemen. Iya, kita sesuaikan. Kita datangkan tim interior design untuk memperlisting rumah kami yang sudah hampir jadi. Kemudian mereka berikan servis yang sangat. Jadi orang juga lihat, kayak enggak 60 meter ya, kayak luas tetap. Nanti kalau berkenan teman-teman media boleh lihat. Jadi rumah siap huni bukan rumah siap renov. Enggak, nah itu ya. Setelah terima kunci kan Mungkin itu benar, Pak. Satu itu, Pak. Jadi benar, rumah siap huni bukan siap renov. Kenapa gitu? Kita jaga juga kualitas, Pak. Jadi untuk produk yang harganya 700 juta ke atas, kami tetap pakai bata merah. Kualitasnya, kemudian pengecatannya, kemudian bawahnya kita pakai. Jadi bukan untuk dia bisa langsung nempatin dengan nyaman. Karena tim kami juga sebagian besar milenial. Kami minta masukan dari tim kami, kalau kamu ingin punya rumah yang seperti apa. Jadi itu kita combine, kita summarize, baru kita lepas produk kita. Itu klaster terakhir ya Di Geraha satu lagi sementara itu ya, yang cukup animonya cukup banyak, Pak, cukup bagus. Dan gara-gara itu, Pak, kita diberikan salah satu nominasi juga dari SNF yang disupport oleh BTN sebagai Green Developer. Ini baru pelaksanaan penilaian assessment. Tapi masuk assessment aja sudah luar biasa katanya. Pak Zul tadi kan hijau, developer hijau. Itu Pak Ang, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wayan, Bu Rizka. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Biasanya teman-teman ya pertanyaannya tajam juga sih Pak. Tapi sekedar konfirmasi Pak, apa yang dikatakan Bapak dan Ibu Rizka. Mungkin untuk sesi pertama kita buka dulu. Ladies first. Hari Ibu, hari wanita di sini. Padahal banyak loh jadi. Selamat pagi. Selamat Bapak. Saya Rita dari Indonesia. Ini beberapa pertanyaan. Yang pertama, kalau saat ini umur berapa Pak yang beli rumah di sini? Segmentasi umurnya. Terus lalu yang paling banyak pembayaran seperti apa? Lalu untuk dari BTN sendiri itu rumah tipe berapa, harga berapa yang harus dimiliki? Lalu marketing sales dari PT sendiri tahun ini berapa? Realisasi dan target tahun depan berapa? Lalu untuk penjualan di sini sampai saat ini sudah berapa lama? Ini dia, Pak Lita ya. Anita, Pak. Sorry, Bu Anita. Boleh langsung dijawab ya Pak, jangan lupa ya. Dia buat tulisan 3 hari ini Pak. Yang pertama untuk demografi ya, untuk umur. Kalau kami teliti Bu Anita, mayoritas yang beli kami itu mulai umur 26-27 tahun. Itu disupport juga oleh produk dari BTN bahwa yang umur 27 tahun itu biasanya bisa sampai KPR-nya 25-30 tahun. Jadi memudahkan secara nilai angsurannya. Seumuran kita lah ya Pak. Seumuran betul Pak. Jadi itu yang mayoritas. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi unit ya. Iya, jadi puncaknya kami jualan di sini pada saat tahun 2021 saudara. Itu mungkin sekitar hampir 180 unit di sini. Kalau di sana mungkin porsinya sekitar 100 unitan Pak untuk di Gria Selaras. Kalau di Geraha Arseto mungkin sekitar 180-an unit 2021. Kalau di 2022 saya lihat mungkin agak berkurang, mungkin 130-an unit kita ada terjual di sini. Kayaknya ada mindset orang bahwa susah banget di depan mata, jangan beli apa-apa, itu kan repot. Kami padahal kita baik-baik saja. Indonesia ini sangat diberkahi menurut saya. Fundamental ekonomi kuat, kita punya sumber daya, kita punya penduduk.
Kalau kita belajar di sebelah kan, ya di sana kan semua serba impor, makanan itu bahan bakunya impor kan, gandum, hasil gandumnya lagi perang. Karena kalau saya lihatnya, kita makan singkong, beras, penghasil beras luar biasa. Jadi ekonomi dalam negeri kita cukup menggerakkan ekonomi sendiri. Nah, kami melihat dampak itu yang menyebabkan orang takut untuk beli rumah wanita. Jadi ada sempat shock mungkin ya calon konsumen kami takut untuk mengambil keputusan beli rumah. Dan ada kenaikan BBM juga kan? Sedikit pengaruh. Pengaruh. Betul. Kalau kenaikan bunga dari perbankan saya lihat dampaknya tidak terlalu banyak karena kan dilihat dari angsurannya. Angsurannya cuma beredar 100 ribu, itu tidak perlu material sebenarnya. Jadi mindset bahwa di depan itu krisis. Akhirnya kita kita suruh tim kita bikin konten yang mulia-mulia bahwa justru saatnya beli rumah. Ada apa-apa Anda punya rumah. Nah, ternyata campaign dari kami yang membuat mindset janganlah berpikir bahwa itu krisis atau apa ya, resesi, akhirnya agak pulih. Jadi sempat di bulan Agustus atau bulan Juli itu kan sebulan benar-benar biasanya sebulan 30 unit, tapi sebulan cuma nggak sampai 10 unit. Makanya kita intervensi apa yang kita lakukan, kita branding, kita perbanyak, pameran kita perbanyak, baliho-baliho kita perbanyak, dan konten-konten kita perbanyak. Mulai agak pulih. Makanya kami yakin harusnya sih 2023 mungkin tidak sebesar di 2021, tapi paling tidak sama dengan di 2022 ini. Yaitu sekitar hampir 190 sampai 200 miliar Bang. Di tahun ini Pak? Tahun ini. Sampai 2000. Iya. Ini khusus yang dalam Dua-duanya. Ya, komposisinya mungkin yang di proyek kami di GLS ini itu sekitar 60%, 40% itu di proyek Giria Selatan. Karena di Giria Selatan itu kita harga variasi mulai 400 juta sampai 700 juta. Tentu konsumen yang memiliki daya beli angsuran 400 juta itu mungkin sekitar 2,5 jutaan, dia akan beli di sana. Karena produk itu hampir sama, cuma di sana lokasinya aja sedikit untuk saat ini lebih jauh. Seperti itu Bang. Berarti Pak yang tahun depan sendiri tadi berapa Pak misalnya Kami targetkan tahun depan minimal 190 sampai 200 miliar minimal. Mudah-mudahan tidak ada seperti Ibu Rizka sampaikan tadi, tidak terlalu banyak gejolak di dalam politik. Normal-normal saja, baik-baik sedikit menghangat, tapi uang-uang yang di bawah kantong mungkin akhirnya keluar karena politik kan banyak, karena ada pengaruhnya juga. Terus yang ada ternyata tadi mayoritas kami jualan rumah itu mungkin 99% KPR. Kita jarang yang cash bertahap atau cash jarang sekali. Jadi kami harus jaga hubungan baik sama bank, karena bank salah satu faktor penentu kami target sales kami bisa tercapai. Seperti itu Bang. Nah, urusannya uang yang harus dua sisi mata uang. sama seperti Pak tadi dari 18 hektar ini yang sudah terbangun ini berapa hektar? Dari 18 hektar yang terbangun mungkin sekitar 10 hektar. 10 hektar baru sudah bangun. Kalau Bapak sendiri ada produk baru rumah di sini Pak? Iya, produk baru tadi yang Castle London itu yang terbaru. Masih fokus di sana Mbak? Iya, jadi kita sekarang ada 3 produk Mbak. Ada yang premium tipe 69, luas tanahnya 105, itu mulai harga 1,5 miliar, itu memang rumahnya besar sekali. Kemudian yang kedua yang laris sekali di sini itu di tipe 55, luas tanahnya 72, itu harga sekitar 1,1 atau 1,2 M. Nah yang terakhir baru produk London itu yang kami branding dengan solar panel dan smart home itu di harga 1 miliaran sedikit, tapi tanahnya 60. Berarti 1 miliaran Pak yang sekarang masih Iya, di sini rata-rata 1 miliar ke atas. satu lagi Silakan dulu. Kan hari ibu nih. Mau beli. Karena ditulis kan. Lalu Pak kalau apa namanya? Sebentar Pak, tapi lanjut lagi aja. Pengarangnya doorstop sambil makan kayaknya ya. Itu tadi pertanyaannya harga berapa sih banyak dimakan oleh konsumen Bu? Oke, kalau secara angka data di BTN sendiri itu tipe-tipe di atas 36. Tadi 60 dan sebagainya itu memang dimakan nih. Kemudian betul, dan itu harga-harga yang saya pastikan juga harga-harga semiliaran itu
animunya cukup besar, maksudnya nggak terlalu untuk secara lokasi, ini kalau lokasi bagus, harga masih cukup, kemudian angsuran mereka masih terjangkau untuk rata-rata misalnya yang milenial. Nah milenial ini kan rata-rata di kami, yang kami bilang saya sampai bisa 30 tahun tuh usia dari 21 sampai 40 itu yang dianggap kami milenial. Jadi rata-rata yang memang pembeli umur segitu nih Pak sekarang. Dan paling banyak di usia berapa? Dari antara 21 dan 40 itu paling banyak dominan 30-an ke bawah itu sudah luar biasa untuk beli rumahnya. Untuk yang first home biasanya. first home, 70% lah. Iya, betul. Tapi kalau teman sendiri 1 miliar juga masih laris ya. Wah, laris manis sebenarnya. Ya, kalau dibilang ya tadi ekonomi naik, gaji naik, benar nggak sih? Gaji kan pasti naik. Secara ekonomi ketahanan sekarang, ngantor sudah open lah ya. Tidak ada pembatasan seperti itu. Jadi yang saya lihat perbankan sendiri secara angka kami di BTN itu naik terus Pak sebenarnya. Naik terus. Dari year on year tahun lalu pun kita dari COVID sampai 2022 kami itu naik 7%. Naik untuk mortgage aja 7%. Jadi semangat kalau tahun 2023 kita dinaikkan sampai 12%, itu rasanya juga bisa dengan perumahan-perumahan di selatan Jakarta seperti tempatnya Pak Wayan, kemudian potensi-potensi user buyer yang artinya user buyernya sudah saat ini itu sudah normal gitu. Jadi rasa-rasanya nggak ada yang ngomong intinya resesi dari ya Pak ya. Jadi saya nggak pernah ngomong mau resesi, nanti kasihan developer nanti. Sekarang lanjut Bang Jalan. Selamat pagi, kalian pemirsa. Saya Zahid dari Indonesia Housing. Sebelumnya terima kasih dulu nih Pak dari obrolan di Aversi kemarin. Akhirnya kesampaian juga kita melihat proyeknya GSL, GLSL. Bisa. Baiklah, saya sedikit aja Pak mau nanya sesuai tema diskusi hari ini, menelisik potensi pasar perumahan bisa dilakukan. Ini kan dari pemaparan Bapak di tadi kan memang kelihatan animo untuk tinggal di kawasan selatan itu kan cukup besar ya. Dan terbukti juga dari penjualan-penjualan yang Pak yang lakukan. Cuman yang ingin saya tanyakan di sini, dengan tingginya animo untuk tinggal di selatan Jakarta itu, apalagi kita bicara prospek ya, pasti konsumen melihat potensi akan kenaikan harga di kawasan selatan Jakarta. Nah, ya Pak yang rasakan sendiri untuk GLS sendiri, seberapa besar Pak kenaikan harga tanah terutama ya, terutama di kawasan ini dari pertama dikembangkan sampai sekarang. Terus juga yang kedua karakter pembelinya sendiri, apakah memang milenial tadi itu motifnya untuk investasi atau memang user ya untuk dihuni. Dan buat Bu Iriska sendiri tadi juga menyampaikan ada kemudahan-kemudahan untuk milenial dan segala macam. Nah lebih spesifik lagi mungkin ada kemudahan-kemudahan khusus nggak untuk konsumen di GLS ini? Agak susah saya nyebut. Bisa. Terus satu lagi Bu Rizka, dan kalau kita lihat kan milenial ini kan lebih banyak yang bekerja di sektor informal gitu. Itu gimana strategi BTN sendiri untuk menyalurkan KPR ke investor informal gitu. Dan mungkin di pembeli di sini juga banyak ya Pak ya yang bekerja informal ya Pak ya. Mungkin ada seperti diskusi ini. Nah terakhir mungkin Pak, karena ini kawasan selatan lebih dikenal sebagai kawasan resapan air. Ada kendala nggak sih untuk soal perizinan terutama ya, karena memang kawasan selatan itu kan kita banyak yang protes dari dulu bangun perumahan Jakarta jadi banjir. Mungkin ada kendala seperti apa?
Dari saya cuma itu aja Pak, tapi dari warung Mita juga soalnya pertanyaannya bingung sama nanya. Oke, makasih Pak. Fazal ini tuliskan mau izin kemarin 21 tulisan food DPR tahun 2022. Berarti dipajang dong di lobby. Iya nggak ada di lobby DPR di teras HP. Luar biasa, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Zal. Dari obrolan ringan kita ya, waktu HUT APSI ya, teman-teman wartawan pengen lihat perumahan yang kami bangun. Terima kasih ya Pak, Bapak akhirnya hadir juga di sini. Yang pertama, masalah kenaikan harga ya Pak. Waktu tahun 2018, akhir 2019, kami pembebasan itu rata-rata 600.000 Pak, per meter. Ya, pembebasan 2019 Pak. Sekarang kita beli rata hampir 1 sampai 1,5, ada 2 juta malah Pak. Gara-gara poin bapak ya. Iya. Itu sebelum 4 Pak, yaitu risiko bisnis Pak. Jadi alhamdulillah kami percaya kenaikan harga rumah juga tetap kami jaga Pak. Karena menyambung dengan pertanyaan Bapak yang kedua, 95% konsumen kami adalah orang yang menempati rumah. 95%. Iya, first buyer. Jadi mereka begitu habis akad, pasti kami langsung berubah itu. Marketing maupun kami. Kapan serah terima? Justru itu yang kami manfaatkan untuk growth kami. Maksudnya Bapak, bahwa kami pada saat sulit, pada saat pandemi kemarin, bahasa kami sampai kami tukar uang kontrakan Bapak dengan cicilan rumah. Jadi kita mempercepat proses pembangunan, proses perbankannya, sehingga Bapak awal-awal pandemi itu Pak, hari ini orang akan minggu depan nggak pindah rumah. Hari ini akan minggu depan Bapak nanti bisa cek ke kami atau mungkin ada juga kontennya di YouTube yang menyatakan bahwa memang seminggu setelah diangkat kredit dia sudah menempati rumahnya. Ada unit yang ready seperti itu. Iya, itu Pak tadi yang saya cerita bahwa awalnya kita ini kan dia analis kenapa sih bikin rumah jadi beresiko loh nanti kreditnya bla bla bla. Saat pandemi ya. Ketakutannya sebelum pandemi. Tapi begitu rumahnya jadi di lokasi di GS Laras maupun di sini, nah itu berkah bagi kita. Jadi orang menempati itu pilihan. Kalau kami Yang lain tukangnya pada dipulang. nah, kami enggak. Karena kepercayaan dari BTN Pak. Itu yang pertama Pak. Mudah-mudahan menjawab yang pertanyaan Pak Zal yang kedua juga ya, bahwa memang mayoritas pembeli kami adalah first buyer, mereka akan memang milenial atau yang sudah berkeluarga yang memang perlu rumah. Mereka perlu rumah untuk ditempati. Kalau kita lihat lokasi juga kan tidak jauh sekali dari Jakarta ya. Itu Pak, dan kita jaga lingkungannya. Jadi orang yang pun dia cukup nyaman untuk tinggal di situ. Selanjutnya yang itu soal lingkungan yang tadi Pak ya. Ya, soal perizinan tadi. Iya, karena ini kan di selatan Jakarta ya Pak, jalan resapan air. Jadi waktu kami mengajukan izin lokasi itu sudah dari awal sudah ditetapkan Pak bahwa berapa persen yang bisa kami bangun dan kami patuh pada aturan. Kita nggak mau melanggar aturan. Jadi kami sampaikan ke tim juga kita mau PT KAS ini adalah PT perusahaan yang tidak melanggar aturan. Dari awal ketentuannya kita ikuti. Jadi menyangkut tadi Pak, kita di Geraha Laras Sentul ini kalau orang lain nggak berani invest Pak, tapi baru 1 jembatan. Kami nyambungkan pipa PDAM itu sampai kalau saya nggak salah 6 miliar Pak. Sehingga air di sini air PDAM-nya. Air di sini air PDAM. Kalau developer tinggal memikir udah gali sumur aja 1 juta beres kan. Kita sampai 6 miliar Pak. Jadi sumber airnya jauh di sana, di dekat Vivo itu kita harus nyambung sendiri ke kawasan kita. Kita mau invest Pak. Ya tetap kita perhitungkan di harga jual. Tapi kita minta tolong dulu BTN untuk tolong dibantu Ibu. Saya perlu 6 miliar untuk di PDAM. Ini konsumen pakai sumur bor? Enggak ada. Di sini semua pakai PDAM Pak. Iya. Di sini perlu apa? Kita airnya pakai PDAM dan dari awal saya set karena kita lihat sisi positif negatifnya segala macam berdasarkan pengalaman kita, iya tidak merusak lingkungan. Jadi seperti itu Pak, lingkungannya juga tertata, lokasi-lokasi mana yang kita lihat kita bisa buat lapangan, Bapak mungkin nanti lihat lapangan voli yang sudah diresmikan ikut Bu Irska 3 tahun lalu kita buat Pak.
itu di pinggir sungai tidak berbentuk, kita bangun, kita beton, kita bikin yang bagus. Mungkin itu bagian dari memang pemikiran dari kami itu harus yang bagus, yang hijau, Pak. Itu memang. Oke, Pak Zal, terima kasih. Silakan, Bu. Tadi tentang informal, informal. Yang informal maupun yang non informal. Gitu ya, tadi Mas. Ya, Pak. mungkin lebih spesifik yang buat konsumen kayak Oke, kalau konsumen di sini banyak banget kita kasih kemudahan. Satu, kita tuh suku bunganya sampai akhir tahun ini itu masih 2,47. 2,47. Itu nggak semua developer diberikan promo setahun ya. Kemudian ada lagi kita menggunakan KPR Express khusus itu 3 hari malam. 3 hari lepas. Ya, langsung pakai tol. Yang lain pakai jalur lambat, khusus beliau pakainya jalan tol. Jadi 3 hari sudah ada disediakan. Kemudian ada yang namanya KPR Zero. Tanpa DP. Bagaimana nih? KPR Zero itu hanya cicilannya 2 tahun saja. Angsuran 2 tahun pertama hanya bunga saja. Oke. Jadi cukup kecil, baru setelah tahun ketiga keempat dengan pokoknya. Jadi itu juga ada pilihan-pilihan kepada usernya pengembang dalam hingga selaras ini. Salah satunya gimmick-gimmicknya dari bank itu Pak. Ada suku bunga yang menarik, kemudian kalau suku bunga 27 kami bebaskan semua administrasi, provisi, presok itu bebas semua. Sampai ada diskon asuransi. Ini khusus untuk lokasi di sini. Jadi mungkin belinya jadi cukup murah karena biaya pun kami potong Mbak. Bank tidak mengambil biaya administrasi dan sebagainya. Diskonnya luar biasa. Sampai promo sampai tahun ini ya. Mudah-mudahan juga ke depan tahun depan juga masih kita lihat karena suku bunga sudah naik terus ya. Tapi saat ini beliau masih dapat sampai akhir tahun dengan 2,47%. Kira-kira salah satunya gimmick-gimmick yang luar biasa dari Bank BTN kepada selaras itu. Oke, Oke, next. Mas. Wah, Bagi informal tadi kalau non-fiction. Oke. Kalau yang informal saat ini kami kan tetap support. Kami juga ada tetap dengan jangka waktu yang cukup panjang sampai 30 tahun tuh milenial, biarpun dia non-fiction kan tetap boleh, nggak ada masalah. Kemudian untuk fixnya juga sama Pak, kami juga membuka fix untuk teman-teman yang non-fiction juga sampai 20 tahun. Sama sebenarnya, tidak membeda-bedakan kami dengan yang di sini. Salah satu kemudahan dari suku bunga maupun jangka waktu sama Pak. Kemudian analisanya pun cukup kompetitif, nggak terlalu berbeli juga. Kemudian apalagi ya fixed income. Ya kira-kira sih kalau orang kan kalau ini suku bunga jangka waktu. Nah gimmick-gimmicknya nanti komunikasi dengan teman-teman bunga yang seperti saya sampaikan ya insya Allah itu juga biaya-biaya. betul. Sama, itu tidak membedakan mau fixed income, mau fixed income, asal memang lokasi-lokasi tertentu bisa kami berikan. Itu Pak. Oke, next. Dari tadi udah tanya kata ibu ya. Ibunya siapa? Katanya hari ibu. Hari Ibu. Selamat Hari Ibu dan yang terasa kami. Selamat siang Pak Bu Salina dari Tangerang. Ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Pertama terkait target tadi 12%. Ya. Apa ini khusus KPR atau kredit secara keseluruhan? Kredit kalau di BTN langsung ku jawab aja ya Mbak ya. Takutnya lupa. Kredit secara keseluruhan untuk mortgage. Jadi kalau di BTN itu kan ada mortgage maupun konstruksinya. Jadi itu sekitar 20%, 12% kenaikannya. Ini apa yang melandasi BTN sebenarnya ini masalah masih sebenarnya tahun ini 7% ya? Iya, betul. Oke. Sebenarnya kan tahun depan tren bunga juga Naik. Betul. Terus dari sisi boleh di breakdown kalau ini nanti sampai non subsidinya yang berapa nih? Lalu kemudian kira-kira sampai subsidi non subsidinya mengenai
suku bunga, kira-kira tahun depan ini perkiranya masih bakal naikin suku bunga juga. Kira-kira di BTN ini suku bunga trennya akan seperti apa untuk loading sendiri? Baik, banyak Pak yang saya Buat Pak kan ini ada proyeknya dan tahun depan ada yang di Dramaga gitu ya. Kira-kira ke depan ada lokasi baru nanti yang akan disasar, terus yang kedua ada rencananya untuk ini. Terima kasih Pak. Pak, jadi pertama kali kalau kenapa berarti 12% gitu ya? Iya. Ini buat bahan lomba nulis juga. Oke, yang saya sampaikan tadi tahun ini kita 7%. Nah, secara ekonomi makro tahun depan potensinya naik. Memang kita lihat dari teman-teman mortgage ekonomi watch Adita Hada dan Indonesia betul itu menargetkan 10-12 dan saya lihat perbankan pun sama Mbak sekitar 10-11-12. Nah, challenge buat BTN dan kita memang fokusnya mortgage, kenapa kita tidak ambil yang memang challenge 12%. Nah itu dan rasa-rasanya teman-teman developer juga semua mendukung karena memang animonya masih cukup besar dan beberapa inisiasi dari BTN sendiri banyak yang mendukung perubahan. Jadi kami tahun depan itu ada fokus untuk KPR middle up. Jadi kami akan fokus juga untuk yang middle up seperti beliau-beliau yang memang harga-harga 750. Kemungkinan kami akan lebih spesial menggarapnya, tidak kami samakan dengan untuk yang segmentasi, istilahnya kami akan lebih saya bilang tadi jalan tolnya ada sendiri gitu ya untuk segmen yang middle up. Itu salah satu inisiasi kenapa kami berani sampai 12% karena inisiasi itu pun akan kami jalankan tahun depan. Kira-kira sih seperti itu. Untuk salah satunya teman-teman developer, user kan untuk user di atas itu kan cukup bersaing juga banyak. Tapi kami tetap akan sama dengan layanan dan sebagainya untuk segmen-segmen yang saat ini memang kita kuasai. Segmen di bawah 500 itu memang yang dikuasai oleh BTN. Paling besar kami segmen-segmen di bawah 500. Itu mungkin hampir 80-90% kami segmentasi karena saya bilang kami punya 5.000 developer dengan segmentasi yang angka-angka 300 sampai 500 itu memang kami yang kuasai. Lagi Mbak lupa suku bunga. Kenapa suku bunga tahun depan? Oke, suku bunga tahun depan dengan kenaikan BI rate yang naik terus. Saat ini kita sudah posisi 4,47 yang dengan suku bunga. Nah, untuk tahun depan kalaupun naik pasti kita juga naik 5,46. Kemungkinan akan naik sekian 5,46. Nah, tapi itu pun sudah diputus 5,4 berlaku per 1 Januari 5,46. Nah, cuma kami kita akan membuka kerjasama dengan developer seperti Pak Wayan ini. Kalau mereka memberikan subsidi yang saya sampaikan, yang seperti yang dijalankan ini, kita akan tetap bending naik permukaan sama-sama dengan suku bunga pasti akan lebih rendah dari 5,4. Itu ada subsidi dari teman-teman developer. Nah, kemudian kami juga akan memberikan kemudahan juga yang lainnya seperti tadi free kami potong semua. Itu salah satu mengantisipasi trik mengantisipasi gejolak pertumbuhan suku bunga. Salah satunya caranya seperti itu sudah. Kira-kira sih seperti itu Mbak. Lagi Mbak, lupa. Cukup ya? 12% tadi kalau untuk non-subsidi sama subsidi kalau non subsidi kalau subsidi sebenarnya tergantung kuota. Nah kan, kalau kuota tahun depan berapa itulah yang diserap.
Kalau non subsidi kami memang diminta untuk naik sampai 12% year on year dari tahun ini. Gitu. Pertumbuhan 2022 ke 2023 12%. Tahun ini kita 7%. Non subsidinya 7%. Jadi cukup jumping, tapi yakinlah dengan beberapa inisiasi dan animonya sih rasanya sudah set up ke atas dibanding tahun 2021 ya, yang landai naik tahun ini luar biasa. Dan kita kan sudah mulai onsite, kemarin kita juga sudah mengadakan yang namanya event dan selalu onsite. Nah itu kan baru tahun ini juga onsite dan ternyata animonya luar biasa, orang datang dan pembelian pasti naik juga kan pembeliannya waktu pada saat Apex. Cukup benar. Pak Wayan, Pak, ada ekspansi lahan nggak sih? Pengembangan baru atau mau fokus aja? Mbak Dina. Iya, Dina. Ya, Mbak Dina dari Kontan ya. Makasih. Kalau bahasa dulu saya masih kerja, your wish is my comment. Jadi harapan Mbak Dina ketika suatu saat go public itu impian kami sebenarnya. Jadi mudah-mudahan kami set perusahaan ini akan berkesinambungan, akan terus bertumbuh sehingga suatu saat nggak tahu kapan ketika bisa go public. Mohon supportnya terus ya. Terima kasih. Sehingga menjadi kebanggaan banyak orang, itu impian kami. Karena pengalaman juga, oh ternyata begitu dikasih sama tim, sama BTN, sama semua, kita bukan pernah kecil, kita tambah membesar. Mungkin itu yang mendasari kenapa saya mudah-mudahan sih 10 tahun lagi bisa go public, kenapa tidak? Tapi kita menyiapkan infrastruktur yang harus kita siapkan. Kemudian yang kedua, kalau 2 sampai 3 tahun mungkin Mbak Dina, kami fokus di 2 lokasi ini. Kecuali ada dari rekanan kami yang di luar Bogor yang mengajak kolaborasi, mungkin kan sekarang kan zamannya kolaborasi ya, sinergi gitu. Ada beberapa teman baik saya juga sebenarnya minta tolong, Bapak punya loh sekian hektar, kalau bisa wayan yang darat jadi sesuatu. Ini lagi kejajaran, tapi kami belum tahu dalam waktu setahun atau 2 tahun ini. Tapi ke depan karena tadi kami tetap mau big 20 developer di BTN, sedangkan kan kalau tanah di GLS ini ya cukup segini, nggak bisa kami tambahkan lebih banyak lagi, sehingga kami harus tetap menjaga penambahan lahan untuk kami develop, sehingga value yang kami berikan ke BTN tetap signifikan, sehingga kami tadi tetap setiap tahun saya dipanggil Bu Rizka sama tim untuk diberikan penghargaan. Jadi mimpinya cuma itu kok, sederhana ya Pak Ane. Begitu dari Mbak Dina, jadi mimpinya kami tetap mendapatkan penghargaan terus dari bank utama kami itu. Terima kasih. Saya tutup dengan 2, tadi udah ada yang di belakang Pak. Siapa ya? Eki. Nah, habis terakhir Pak Tok, Pak. Pak, perempuan laki-laki, Saya buka 3. perempuan laki-laki, dan ditutup Perempuan lagi. Mohon diri abang saya. Makasih Pak moderator yang ganteng. Saya Eki dari Properti Embeng Pak. Geraha Laras Sentul kan ada nama Sentulnya gitu Pak. Persaingan perumahan di Sentul kan cukup tinggi ya Pak. Khusus Sentul aja itu banyak perumahan yang mungkin kita sama tahu. Nah kira-kira apa sih berbeda yang mendasar Geraha Laras Sentul dengan Prima Laut yang juga berada di Sentul? Terus terkait dengan strategi mungkin tahun depan apa strateginya, termasuk ada promo kan nih di akhir tahun atau di awal tahun. Terus yang satu lagi mengenai pembangunan jembatan itu harusnya menjadi crazy rich dari Sentul juga, sama yang dari Grobogan juga. Ya. Nah itu untuk anggaran ada dukungan dari BTN juga kan atau sendiri Pak? Makasih Pak. Anggaran kantong kanan, kantong kiri ya Pak. 4 tahun lalu menetapkan nama, memang ini sebagian harus berbentuknya berhari-hari Pak Edi.
Mohon izin ya, saya sampaikan sekarang, izin juga Bu Lisa. Perumahan pertama kami namanya Geraha Selaras. Dari tim itu banyak pertentangan. Kenapa nggak bikin Geraha Selaras Sentul aja Pak? Kalau saya banyak mimpi Pak. Mimpi saya tidak Geraha Selaras Sentul. Mimpi saya kalau disingkat jadinya GLS. Jadi Geraha Laras Sentul. Jadi Bapak kalau singkat ya GLS. Sama juga dari tim kami Geria Selaras. Kalau saya begitu jalan 1 tahun, saya udah ubah Geria Selaras Resort. Kenapa resort? Saya mimpinya harus lebih dari 10 hektar. Alhamdulillah Pak, kejadian sekarang itu udah hampir 24 hektar di sana. Jadi itu kenapa Geraha Laras Sentul. Secara nama juga sekitaran kami nggak ada yang pakai Sentul Pak. Tapi ada jauh di sana Mutiara Sentul. Kalau lebih jauh, perbedaannya dia sama kami kan sama. Kemudian yang kedua, justru dengan banyaknya developer itu berkah bagi kami. Adi City, teman baik, teman Bu Rizka juga, Rizkan Rektor. Kemudian Citra Sentul Raya, ada Sanctuary, ada Sentul City sendiri, ada OCBD. Kita bisa, jadi market intelijen kita bisa jalan Mas. Jadi suatu hal yang tidak masuk akal, kalau kami sampai jual rumah sama atau lebih mahal dari Adi City, karena secara overhead kan direktur bisa saya sendiri Pak. Jadi itu mungkin kelebihan kami. Jadi secara overhead kami bisa tekan sehingga harga itu praktis kami harusnya 20%, 25% di bawah teman-teman developer yang besar. Jadi kita ngekor aja Pak. Tapi kadang-kadang di suatu sisi kita malah bukan ngekor, kita jadi kepalanya, kita mendului. Bapak mungkin tadi baru lihat ya, keluar dari sektor sirkuit, baliho kami gede sendiri sana. Kami kadang-kadang saya jalan naik sepeda, saya mau pasang di sini. Nah, kadang-kadang egonya saya itu untuk dimaklumi, untuk dituruti oleh tim saya, Pak. Justru itu jadi berkah. Jadi orang itu keluar tol macet, lihat langsung tuh. Malah kalau Bapak datangnya 3 bulan lalu, yuk ikut punya rumah yang penuh hoki di Geraha Sentul. Tulisannya begitu Pak. Nah ini hal-hal yang kadang mendasar, justru itu merupakan mungkin kelebihan kami. Dan pengambilan keputusan di sini mungkin mohon izin juga, mungkin timnya Bu Rizka sama Pak Rodio ini setiap bulan ada aja kegiatan bawayan ini. Ya karena kami coba akomodir Pak. Kita coba kolaborasi ini dengan teman-teman wartawan. Kita ketemu beberapa bulan lalu ya Pak, lihat proyek, ayo kita kemas dengan baik. Termasuk dari pujian juga dari Pak Zulkifli Ibu. Ya karena tempatnya udah ada begini kan. Biasanya nanam pohon, teman-teman BTN datang, ya nanam pohon di lokasi. Kami enggak. Ada seremoni dulu di sini. Tempatnya ada kok. Kita tinggal berubah sedikit. Seperti itu. Jadi kami coba memberikan sesuatu nilai tambah yang mungkin tidak ada di tempat lain. Begitu juga dengan promo Pak, seperti yang saya yang untuk tahun apa nih Pak? Ya, ini penting. Betul Pak, kalau promo Pak terus terang kami mungkin ya tadi karena kita coba untuk tetap ada di bisnis ini. Ada saatnya kita untung, ada saatnya untuk kita nyaris tidak ada. Kali ini dalam bisnis ini kami lihat untungnya nyaris tidak ada, tapi kita tetap jalan untuk mempertahankan cash flow. Jadi orang calon konsumen yang beli rumah akhir tahun ini mungkin kami akan terapkan juga awal tahun. Mungkin awal tahun harga akan kami rubah sedikit. Ini berkesempatan kami berikan hadiah motor listrik diundi itu. Ada juga motor sepeda listrik. Jadi ada momen-momen tertentu sesuai dengan permintaan dari BTN, baik itu dari kredit konstruksi maupun dari KPR, kami selalu ubah Pak. Tidak ada promo yang tetap terus-menerus ada. 2 minggu berubah. Itu sesuai dengan kolaborasi kita dengan BTN. Jadi DP kita mungkin kelihatan harga 1 miliar, karena itu all in Pak. Ada komponen PPN, kita nggak ada jebakan Batman. Jadi Bapak bayar katakan DP berapa? 10 juta, itu sudah semuanya sampai ke SAM kita serahkan. Jadi free Pak ya? Semua, sudah termasuk semua. Karena kita dapat kemudahan dari BTN, kita diberikan gratis biaya provisi. Nominal uang berapa jadi Pak? Mungkin hanya 5 juta, 10 juta. Kita 10 juta saja. Sudah dapat rumah. Nah tinggal dia memikirkan angsurannya ke BTN.
Jadi itu yang kita wanti-wanti, nggak boleh juga dengan dia bayar 500 juta. Varian tenor yang beragam dan Iya, penawaran juga ya. betul. Mungkin ini yang nggak boleh kami kasih ini ya Pak Eki sedikit. Kami ada tim kami yang sama tim dari BTN ada kewajiban untuk mengedukasi calon konsumen. Kalau zaman dulu orang mau beli rumah dia harus menyiapkan down payment kan, uang muka. Jadi dia harus nabung mengumpulkan uang untuk uang muka. Kalau kita sekarang tidak, karena kita studi kalau kita mengharapkan milenial ini nabung untuk uang muka, nggak jadi beli rumah. Keburu harga rumah juga naik gimana ya. Jadi iya, mending beli handphone atau apa namanya pinjol daripada beli rumah kan. Nah akhirnya kami apa? Kami edukasi. Kami memang karena kerjasama dengan cukup baik dengan BTN tidak perlu DP yang besar, tapi ia harus menjaga jangan buru-buru renovasi rumahnya, tapi jaga punya tabungan untuk mengcover kalau ada kejadian apa-apa untuk membayar angsuran ke BTN. Itu yang lebih banyak kita lakukan dari kami untuk mengedukasi calon konsumen kami. Karena kalau dulu 4 tahun lalu sebelum ada seperti ini, orang begitu bayar DP rumahnya jadi renov. Setelah renov 2 bulan macet Pak di BTN, kita juga malu karena kami ada bebek garansi dengan BTN. Jadi kita edukasi calon konsumen kami tolong jaga ketersediaan dana Anda untuk menjamin angsuran setiap bulan. Itu mungkin Pak Eki. Terima kasih banyak ya Pak. Banyak Ibu Dana sekarang tanya kedua. Makan bukan ada. Pencet Bu, kalau nggak keluar ya. Selamat siang Bapak Ibu, saya Diana dari Media Indonesia. Saya mau tanya ke Bu Rizka Bu. Tadi kan Bu Rizka sempat menyebut tentang KPR fix bunga 20 tahun ya. Nah itu bagaimana Bu perhitungannya? Terus berapa gitu tenornya? Kok bisa sampai fix bunga 20 tahun? Lalu persyaratannya sebetulnya minimal usia berapa Bu? Sampai bisa fix 20 tahun bunga. Terus Pak ke Kawayan Pak, ini kan Kawayan juga sempat menyebut kalau misalkan keunggulan dari Bria, Laras, Gahara Sentul ini adalah rumah yang di stok Pak. Target yang di stok untuk tahun depan itu berapa Pak? Terima kasih Bapak. Mungkin ke Ibu dulu karena pertanyaan wanita. Baik, fix 20 tahun. Kenapa kita bikin fix 20 tahun? Salah satunya juga tadi ya, yang sudah saya sampaikan, kemudahan dan pilihan-pilihan sebenarnya. Kenapa sampai 20 tahun? Usia pertama kali 21 orang ambil yang sudah cakap hukum sampai usia sampai bisa panjang sebenarnya kalau belinya sampai 30 tahun. Jadi kalau fixnya 20 tahun masih cukup. Usia terakhir BTN untuk maksimal usia itu 65 tahun kita. Jadi 65. iya 65 tahun. Jadi masih orang yang umur 50 masih boleh diambil rumah silahkan. Oke. Kemudian kalau tadi suku bunganya kita itu kita bedakan memang fix sama non fixnya dari mulai 759 sampai ke kalau fix yang 20 tahun untuk primary dan secondary untuk yang fix income itu sampai 11,59 masih oke lah ya 11, double digit tapi tipis sampai 20 tahun itu fix. Kemudian kalau yang non fixed income kita 12,59 memang agak kita bedakan karena masalah mitigasi risikonya aja. Jadi tetap tidak terlalu besar. Nah, di kami juga yang tadi saya sampaikan sebenarnya 12,59 juga. Dan kami juga menawarkan yang namanya tadi suku bunga berjenjang dari yang pertama, kemudian dia akan mendapatkan berjenjangnya 1 tahun 1,5% setiap tahun dan dia meyakini bahwa dia pasti mampu. Jadi misalnya sekarang saya 4% misal, berarti tahun depan saya 4 tambah 1,5 gitu, 5,5. Berapa sih? Oh yakinlah saya mampu dan itu yang kita sampaikan juga kepada teman-teman developer untuk menjual
tujuannya itu merupakan menjadi gimmick-gimmick juga atau menjadi salah satu solusi sih. Meningkat sampai umur tahun ke-5. Jadi setelah tahun ke-6 floating. Kita nggak tahu di tahun ke-6 seperti apa gitu ya. Jadi ada pilihan-pilihan buat teman-teman user, ada yang mau floating atau yang mau fix. Kalau yang fix 20 tahun itu produknya namanya apa? Semua produk ada untuk mortgage khususnya non subsidi itu pilihan suku bunga sebenarnya. Pilihan suku bunganya tadi ada pilihan suku bunga yang fix sampai 20 tahun 1, 3, 5, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun itu pilihannya. Jadi cukup panjang kalau orang memang pengen merasakan kenyamanan atau kepastian kepastian suku bunga itu bisa. Gitu. Kalau yang floating sampai tahun ke-5, kemudian floating bebas karena kondisi ekonomi. Ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Terima kasih Bu Gana ya dari Media Indonesia ya. 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 Jadi mungkin saya buka sedikit Bu, sebenarnya rahasia. Jadi kalau di sini orang kita bikin satu blok itu biasanya 8 sampai 16 rumah. Kalau ada yang booking satu, saya bangun satu blok Bu Gana. Jadi kalau estimasi kami tahun depan rumah yang ready, yang siap untuk kita jual itu minimal 100 unit ada dari 3 cluster yang ada. Satu blok itu ruas jalan Iya, langsung bangun. Ya. Jadi untuk efisiensi kita harus berempati juga kepada kontraktor, Pak. Jadi kalau dia kan menetapkan prioritas utangnya dari Jawa. Jadi kalau kita kasih hanya 2 unit kita untung, Pak, tapi dia rugi, kasihan kan, overhead dia nggak nutup. Makanya kami yang sudah lewat, karena disupport juga dari BTN, ini kredit konstruksi kami biar jalan juga, jadi kita bangun satu blok. Jadi biasanya dengan berjalannya waktu setahun, ready stock itu pasti terserah. Seperti itu. nilainya ada berbeda marginnya. Iya, iya berkurang, kasihan Pak. Kalau kami kan selalu seminggu sekali turun lagi ya. Jadi semangat tim yang membuat rumah di sini itu kalau saya lihat sepanjang kontraknya selesai kita kasih kontrak baru lagi, kemudian kita bukakan fasilitas dengan DTN, kredit kemitraan segala macam, mereka cukup puas bekerja dengan kami Pak. Seperti itu Pak. Jadi kawain, kontraktornya itu dimanja apalagi konsumennya ya. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Saya Anto dari realestate.id. Tadi saya tertarik dengan digital marketing PT Kasih. Ini sebenarnya ini kan kebanyakan dari konsumen kan milenial bahwa bikin konten buat counter isu resesi segala macam gitu. Ini seberapa efektif sebenarnya untuk penjualan? Kalau bisa disebut mungkin kontribusi digital marketing terhadap penjualan PT Kasih sendiri. Kemudian buat Bu Rizka tadi kan proyek ini kan Bu awalnya kan masuknya dari pasar gitu ya, mungkin jalannya kecil segala macam. Nah ini sebenarnya dasar pemikiran dari BTN untuk melihat prospek sebuah proyek Bu, untuk kemudian memunculkan AYG atau KPR itu sebenarnya seperti apa sih Bu? Kemudian tadi disebut juga bahwa PT Kasnya Pak Wayan ini masuk dalam top 20 ya, kategori gold gitu Bu. Nah ini seperti apa sih Bu? Bisa diceritain Bu untuk developer itu syaratnya apa supaya masuk dalam top 20 tersebut? Terima kasih. Baik Pak Anto dari Realestate. Kebetulan orang tuanya tinggal di Bogor, tahu banget. Jalannya nggak pasar. Baik, terima kasih ya Pak Anto. Kalau memang pasar yang kami tuju adalah pasar milenial, di mana generasi milenial adalah generasi yang sangat sangat tergantung sama gadget ya Pak ya. Mungkin sebagian besar waktunya dihabiskan untuk gadget.
kebetulan juga tim kami mungkin 85% milenial Pak, tim verifikasi ini, sehingga banyak ide, banyak usulan dari mereka. Kalau efektivitasnya saya lihat mungkin sekitar 40% itu kami dapatkan database dari digital marketing, 40%. Jadi sekarang kan kita tidak bisa hanya bergantung pada satu tools marketing saja. Jadi kami kami pakai semua media, kemudian media ruang, media digital marketing, media pameran yang dilakukan oleh BTR, kami ikutin semua Pak. Dan itu cukup membuat kami terus ada di bisnis ini. Jadi kita juga tetap evaluasi setiap event, katakan EPEX, kita lihat berapa dari yang database, booking, kemudian yang jadi akar, kita evaluasi. Kemudian dari digital marketing yang kita bikin, karena setiap minggu juga kita ini yang megang kamera ini markom kami, Mas Yahya, dia yang mengeluarkan budget lumayan besar untuk kita di Instagram, di Google, di YouTube, sehingga memudahkan produk knowledge bagi calon konsumen untuk kami. Mungkin itu Pak Anto. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik. Pertanyaannya tadi kenapa jalan tadi ke pasar ya masih pertama kali. Kalau cerita waktu itu saya diajak beliau melihat pertama kali lokasi itu siang-siang ya. Siang-siang biasanya satu kasih. Belum ada di website. Nyasar saya enggak. Excitednya adalah pada saat saya ketemu lokasi di dalam itu sudah rumah itu sudah jadi ready ya Pak ya. Dan saya lihat rumahnya sih oke, maksudnya secara kualitas dan sebagainya. Dia pun masuk. Dan saat itu keyakinan saya begini, secara lokasi sih sebenarnya nggak jelek-jelek amat kalau belakang karena dua mobil juga masuk. Ada pasar ya. Betul, biar mungkin kepadanannya di pasar. Satu itu, yakin saya nama developernya. Karena saya yakin itu kan yang nggak bisa itu feeling ya. Feeling, karena saya yakin pada malu keibuan. Saya yakin dengan Pak Wayan. Karena kalau saya yakin, saya support full waktu itu. Dan kalau lihat rumahnya sih sebenarnya waktu itu baru cuma di belakang doang yang beliau bebasan. Betul. Dan dia bilang, Bu nanti saya rencana. Dan rencana kasih tunjuk yang ujung. Kelihatan rencana agak bagus. Harus bagus. Harus bagus. Itu berapa dari itulah kenapa pada saat itu saya oke, kita biayai. Itu keyakinan kita. Terus saya pertanyaan selanjutnya, kenapa Pak Wayan masuk ke top 20 gitu ya, top 20 itu syarat masuk ke 20 itu harus yang realisasi di atas dari Januari sampai November Desember ini di atas 100 miliar. Pak Wayan udah di atas 100 miliar selalu lebih. Berapa persen lebihnya? 50%? Intinya udah 100 ke atas ya, itu sudah masuk ke 20 dan itu berat nanti jalan-jalan sama saya. Oke. Cukup ya. Terus kemudian kalau tadi ditanya kenapa masuk gold gitu ya. Kalau gold itu memang kami punya segmentasi untuk teman-teman developer dan di situ preferensinya banyak banget kenapa dikasih gold. Salah satu kenapa gold itu sampai preference sampai legalitas pun kami kasih preference. Misalnya Pak Wayan legalitasnya belum induk, nggak ada masalah buat saya karena salah satunya saya sudah sangat intinya bank itu percaya kepada developernya kenapa dikasih gold. Nah kita ada gold, platinum, ada silver, ada bronze. Nah, dia itu sudah di gold nih, sebentar lagi sudah mungkin masuk platinum. Nah salah satunya di situ yang jelas perusahaan, proyek, manajemen dan pemasaran. Dan di situ ada juga komponen-komponen kalau mungkin teman-teman developer masalah LADAT itu adalah ketertiban beliau menyelesaikan sertifikat. Penyelesaiannya luar biasa. Jadi akhirnya yang memang masuk gold. Jadi nggak kita ragukan lagi untuk teman-teman yang sudah masuk gold platinum. Kira-kira begitu Mas. Oke, cukup Mas Anta.
Ya, terima kasih kepada teman-teman. Tak terasa 1 jam 45 menit kita berdiskusi menjaga kewarasan. Jadi ada banyak hal baru yang juga nanti tahu supaya juga bisa. Karena naluri ya. Naluri. Oke, sekali lagi terima kasih buat Kawayan dan Ibu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oh, ada pernyataan plakat. Simbolis.